Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diundi Andiska, MPM 2102001 dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang protokol data link control untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data. Pengertian data link control. Data link control adalah pengiriman data yang melalui link komunikasi data yang dilaksana dengan penambahan kontrol layer dalam tipe rek komunikasi. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi data di antara dua stasiun transistor dan receiver adalah sinkronisasi frame, flow control, kontrol kesalahan, kontrol dan data pada link yang sama, manajemen link. Flow control. Flow control adalah sebuah teknik untuk meyakinkan bahwa entitas pengiriman tidak melebihi entitas yang diterima dengan data. 1. Stop at with flow control. Bentuk ini yang paling sederhana dari flow control dikenal sebagai stop at with flow control. Bekerja dengan baik dan sesungguhnya semakin sulit untuk dikembangkan ketika pesan dikirim dalam beberapa frame yang besar. Hal ini dilakukan karena adalah alasan seperti berikut. Ukuran book receiver mungkin dibatasi. Semakin lama transmisi, semakin besar kemungkinan terjadinya kesalahan. Hal ini mengharuskan transmisi ulang keseluruhan frame. 3. Pada medium yang berbagi seperti sebuah elan, biasanya diiringkan untuk tidak mengizinkan suatu stasiun pun untuk menepati periode panjang sehingga menyebabkan penundaan yang menjadi di stasiun pengiriman yang lain. Flow control jendela. Berdasarkan dari yang sudah ditimbangkan begitu jauh, inti permasalahan adalah tidak hanya satu frame sekaligus yang dapat dikirim. Frame hilang. Sebuah frame yang tidak berhasil tiba-tiba Sebuah frame yang tidak berhasil tiba-tiba di tempat tujuannya. Contohnya, sebuah suara ledakan semakin merusak sebuah frame sampai pada tingkat di mana penerima yang tidak sadar bahwa sebuah frame telah dikirim. Frame rusak. Sebuah frame yang dikenali dengan tiba-tiba, tapi berapa bitnya salah setelah berubah selama transmisi. Teknik yang paling umum untuk kontrol kesalahan dari untuk seluruh komponen sebagai berikut. Jawabannya positif. Tujuan mengendalikan jawaban positif yang berhasil diterima frame, tidak kesalahan. Transmisi ulang setelah waktu habis. Sumber transmisi ulang sebut frame yang belum dijawab setelah sejumlah waktu yang ditentukan. Jawaban negatif dan transmisi ulang tujuan mengembalikan sebuah frame jawaban negatif di mana kesalahan terindikasi. Pengaruh ARQ adalah untuk mengubah data link yang tidak dapat diadakan menjadi dapat diadakan jika versi ARQ yang telah ditransmisi, yaitu stop at with ARQ. Stop at with ARQ didasari pada teknik stop at with flow control yang diturunkan sebelumnya. Sumber stasiun ditransmisikan suatu frame untuk dapat kemudian harus menunggu sebuah jawaban ACK. Go black and ARQ. Bentuk kontrol kesalahan berdasarkan sliding win flow control yang paling sering digunakan sebagai go black and ARQ. Ketika tidak ada kesalahan tujuan, maka mengetahui frame yang akan datang seperti biasa. Slap project ARQ.
Slack Project akan muncul lebih efisien daripada Go Backend, sehingga ia dapat mengimplementasikan sejumlah transmisi ulang. Transfer juga membutuhkan blocking yang lebih kompleks untuk dapat mengirim sebuah frame di luar urutan. Batasan urutan jendela lebih ketat untuk mengimplementasi project dibandingkan dengan Go and Backend. Hing Level Data Link Control atau HDLC. Hal ini yang paling penting dari sebuah protokol data link control adalah HDLC tidak hanya banyak dimanfaatkan tapi juga digunakan sebagai dasar banyak protokol data link control lainnya yang digunakan untuk format yang sama atau mirip dengan mekanisme yang sama seperti HDLC. Karakteristik dasar untuk menentukan berbagai aplikasi HDLC mengeksekusi ada 3 tipis stasiun, 2 link komunikasi, dan 3 metode aplikasi data transfer 3 tipe stasiun tersebut, yaitu stasiun sekunder, stasiun primer, stasiun gabungan, konferensi data seimbang, konferensi seimbang. Ada 3 metode data transfer, yaitu Normal Fusion RM, Abreusus Applied Metode atau ABM, Aurosu Prose Metode atau ARM, Struktur Frame. HDLC menggunakan transmisi silikon. Seluruh transmisi adalah bentuk frame yang sebelumnya format tunggal mencapai untuk semua tipe-tipe kontrol. Flat tanda dibatasi frame yang di kedua ujungnya berakhir flat yang unik. Flat alamat mengaplikasikan stasiun sekunder yang transmisi atau untuk menerima frame. Flat control HDLC mengaplikasi 3 tipe frame masing-masing dengan format kontrol yang beralih. Frame berinformasi membawa data yang diintegrasikan ke pengguna. Frame tanpa nomor menjadikan tambahan fungsi link control. Flat informasi hanya bertempat dalam add frame yang berapa O frame. Flat tersebut mengandung sebagai urutan bit tersebut harus terdiri dari nomor oktet yang original. Flat merupakan sebuah kode integrasi yang dihitung dari bit frame yang bisa tanda-tanda eksekutif, kode normal, dan 16 bit RC, CRTT sebagai yang dijelaskan oleh operasi. Mengakhiri operasi. Finalisasi sisi penumpang mungkin dapat meminta analisis dengan mengeluarkan suatu dari 6 perintah metode. Perintah ini mungkin ketika tujuan operasi HDLC menimbulkan 3 fase. 1. Perintah untuk memberikan tanda pada pihak lain bahwa analisasi telah diterima. 2. Perintah tersebut membuat salah satu tiga metode RM, ABM, dan ARM yang diterima. 3. Perintah tersebut melakukan apakah nomor urut 3 atau 7 bit yang digunakan. Kesimpulan dari pembahasan di atas ditarik kesimpulan bahwa protokol komunikasi tentang data link dapat diberi kemudahan, wawasan, pengetahuan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengimplementasi komunikasi data.